Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Fadilah, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang agenda 4, yaitu habituasi dan aktualisasi. Selamat menyaksikan. Konsep habituasi. Habituasi diartikan sebagai sebuah proses pembiasaan atau dengan sesuatu supaya menjadi terbiasa atau terlatih untuk melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Indikator keberhasilan habituasi adalah teridentifikasinya suatu kondisi nyata yang terjadi di dalam lingkungan kerja dan secara spesifik terkait dengan tuntutan pelaksanaan tugas jabatannya sebagai suatu isu yang muncul dan harus dipecahkan. Faktor-faktor yang berperan dalam menentukan kualitas mengidentifikasi isu adalah kepekaan peserta terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan kerja, konsistensi dan keakraban terhadap motif bekerja lebih baik, dan kemampuan peserta menunjukkan di tempat kerja. Konsepsi pembelajaran aktualisasi ada dua macam, satu merancang aktualisasi dan yang kedua melaksanakan aktualisasi. Aktualisasi berasal dari kata dasar aktual yang berarti nyata atau benar-benar terjadi atau sesungguhnya ada. Aktualisasi menerjemahkan teori ke dalam praktek, mengubah konsep menjadi konstruk, menjadikan gagasan sebagai kegiatan. Habituasi yang diharapkan muncul sehingga terbentuk menjadi karakter pada pembelajaran aktualisasi adalah 1. Kepedulian peserta terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya, baik pada level organisasi, unit kerja, atau sekurang-kurangnya dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dan kemampuan peserta untuk berkontribusi atau berpartisipasi dalam melakukan aktivitas yang memberikan manfaat atas dasar keyakinan kuat terhadap sesuatu yang ideal atau seharusnya terjadi. Oleh karena itu, untuk menjaga kesamaan penyamaan persepsi tentang apa yang dimaksud dengan isu, maka selanjutnya akan diuraikan tentang pengertian isu. Pengertian isu secara umum adalah suatu fenomena kejadian yang diartikan sebagai masalah. Terdapat 3 kemampuan yang mempengaruhi dalam mengidentifikasi atau menetapkan isu dan perlu mendapatkan perhatian dari peserta, yaitu kemampuan melakukannya adalah 1. Environmental scanning adalah peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas. 2. Problem solving, yaitu mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. 3. Analisis adalah mampu berpikir konseptual, mengkaitkan dengan substansi mata pelatihan, mampu mengidentifikasi, mengimplikasi atau dampak atau manfaat dari sebuah pilihan kebijakan atau program atau kegiatan atau tahapan kegiatan. Berikutnya tahap pembelajaran aktualisasi. Terdapat 4 macam tahap pembelajaran aktualisasi, yaitu 1. Merancang aktualisasi, 2. Mempresentasikan rancangan aktualisasi, 3. Melakukan aktualisasi, dan 4. Melaporkan aktualisasi. 1. Merancang aktualisasi adalah rancangan aktualisasi memuat aktivitas peserta dalam hal A. Mengidentifikasi, menyusun dan menetapkan isu permasalahan yang terjadi dan harus segera dipecahkan. B. Mengajukan gagasan pemecahan isu atau masalah dengan menyusun dalam daftar rencana, tahapan, dan output kegiatan. C. Mendeskripsikan keterkaitan antar isu dan kegiatan yang diusulkan dengan substansi perspektif mata pelatihan manajemen ASN, pelayanan ASN, dan Whole of Government secara terpisah atau keseluruhan mata pelatihan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. D. Mendeskripsikan rencana pelaksanaan kegiatan dan kontribusi hasil kegiatan yang didasari aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, serta E. Mendeskripsikan prediksi hasil kegiatan yang akan dilandasi oleh substansi mata pelatihan agenda nilai-nilai dasar PNS terhadap pencapaian visi, misi, tujuan organisasi, dan penguatan nilai-nilai organisasi. 2. Mempresentasikan rancangan aktualisasi. Terdapat 2 pihak di dalam seminar rancangan aktualisasi yang akan memberikan masukan, yaitu pembimbing peserta, mentor dan coach, dan penguji. Dalam seminar rancangan aktualisasi, setiap peserta diberi kesempatan selama 15-20 menit untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya.
Tujuan presentasi ini adalah untuk mendapatkan masukan agar rancangan aktualisasi tersebut layak dan logis dapat diterapkan. 3. Melakukan aktualisasi. Coach dan mentor berkewajiban memandu dan mengawasi pelaksana kegiatan, ketepatan aktualisasi substansi materi pokok mata pelatihan, kualitas capaian hasil kegiatan, kontribusi hasil kegiatan terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi, dan kontribusi hasil kegiatan terhadap penguatan nilai organisasi untuk kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan. 4. Melakukan aktualisasi. Muatan laporan aktualisasi adalah deskripsi core isu yang terjadi dan strategi pemecahannya. Proses menerapkan inisiasi gagasan kreatif yang telah dirancang dan dilakukan yang didukung dengan bukti-bukti pembelajaran baik berupa dokumen, notulensi, foto, rekaman video, dan sebagainya. Serta mendeskripsikan analisis terhadap dampak dari isu yang ditimbulkan jika tidak segera diselesaikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam materi habituasi dan aktualisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.